Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Truk remblong di Mimika dan menabrak pengendara motor. 2 orang tewas di lokasi. Perkosa wanita tunawicara di Manokwari, seorang pria Paruhbaya diringkus polisi. BMKG resmi cabut status waspada tsunami. Warga tetap diimbau waspada. Peringatan dini tsunami resmi dicabut pada hari Kamis dini hari. BMKG Jayapura menyebut pencabutan ini berdasarkan hasil analisis data maligram atau grafik tinggi muka laut yang menunjukkan kondisi gelombang laut telah mengecil secara signifikan. Kami informasikan kepada seluruh masyarakat di Kota Jayapura terkait peringatan dini tsunami yang BMKG keluarkan pada tanggal 30 Juli 2025 akibat gempa di Rusia dengan kekuatan 8,7, potensi gelombang tsunami yang terjadi di wilayah Kota Jayapura sampai dengan 0,5 meter. Tepatnya pada pukul 00:41 waktu Indonesia Timur di tanggal 31 Juli, peringatan dini potensi tsunami di wilayah Kota Jayapura dinyatakan berakhir. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat di Kota Jayapura, khususnya di sekitar pesisir pantai, bisa dapat melakukan aktivitasnya kembali seperti biasa. Peringatan tsunami sebelumnya dikeluarkan usai gempa magnitudo 8,7 yang mengguncang Rusia pada hari Rabu. Kota Jayapura menjadi salah satu dari 7 wilayah di Papua yang dinyatakan berpotensi terdampak. Warga pesisir di kawasan Hamadi sempat panik, bahkan sebagian mengungsi ke kantor wali kota Jayapura yang berada di dataran tinggi. Pemerintah Kota Jayapura memastikan situasi terkendali. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru turun langsung ke Pantai Hol Tekam untuk memastikan kondisi lapangan tetap aman. Di sini sampai jam 16.30 dengan informasi dari BMKG akan mengalami pergeseran permukaan naik. Air laut naik akibat gempa di Rusia. Nah, begitu alhamdulillah hari ini kita lihat di laut ini belum ada perubahan. Status air laut masih normal, tapi kita waspada. Jangan sampai tiba-tiba muncul gelombang yang tinggi, kemudian kita terlena, bisa berdampak kepada kita semua. Meski sudah tidak tsunami, BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan hanya mengakses informasi dari kanal resmi BMKG serta pemerintah daerah. Arthur dan Ari melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan warga rela antre hingga berjam-jam hanya untuk membeli sembako murah di halaman Kelurahan Kamorojaya, Kabupaten Mimika. Pasar murah sengaja digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menekan lajunya inflasi. Pemerintah daerah dalam kesempatan ini juga meluncurkan beras bantuan kepada warga tidak mampu. Beras bantuan ini berasal dari Badan Pangan Nasional dan Bulog Kabupaten Mimika yang ditunjuk sebagai penyedia beras bantuan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika mencatat ada sekitar 10.000 jiwa warga tidak mampu di Kabupaten Mimika yang berhak atas beras bantuan ini. Bantuan pangan beras dari Bappenas diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Masyarakat miskin kita ini terdapat 10.000, kurang lebih 10.000 lah. Nah, ini berbeda dengan data tahun lalu. Data tahun lalu 21.000, kurang lebih 21.000. Dan ini kita harus bersyukur di sini karena data kemiskinan kita 50% bisa berkurang. Berarti kita ada peningkatan, kemiskinan kita sudah mulai berkurang. Dan hal ini kita harus bersyukur.
Warga berharap pasar murah rutin dilakukan oleh pemerintah karena sangat membantu mereka di tengah sulitnya ekonomi saat ini. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Warga di Kampung Sen, Distrik Waris, Kabupaten Kerom senang karena mendapat kunjungan dari Satgas Yonif 512 Kiye. Tentara yang sengaja berkunjung juga membagikan 9 bahan pokok bagi warga di pedalaman perbatasan Papua Nugini. Selain membagikan sembako, warga juga mendapat pelayanan kesehatan. Bakti sosial dan kesehatan itu sengaja digelar dalam rangka Hari Kemerdekaan. Terima kasih abang-abang pos sudah datang di kampung kami. Kehadiran Satgas Yonif 512 di Kampung Sen bukan hanya menjaga batas wilayah negara, tetapi juga memperkuat persaudaraan dengan masyarakat yang ada di kampung terpencil. Riantonai melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua.